Kalau eh, kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Minus. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi, sebutin aja berusaha. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri, terindikasi berbohong. Kalau terdakwa Kuat, Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya 2 pertanyaan yang 2 berbeda ya. pertanyaan, siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki. Tidak. Tidak memergoki. Karena Berarti tidak melihat dia. Siap. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Ah, itu Terus itu hasilnya indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Ricky. Untuk saudara Ricky pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Ricky, apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Ah, yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak menyuruh. Jadi jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya apa? Yang kedua, apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? apa jawabannya? Jujur. Jujur. Berarti Pak Sambo menembak. Berarti Ricky tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Ricky tidak melihat Pak Sambo menembak. Oke. Biar kamu menjelaskan. Saya ingin bertanya. Siapa? Di itu siapa namanya terdakwa RE Richard Eliezer. Saya akan cuma putar pertanyaan. Kau yang jelaskan yang benar. Apa? Yuk. RE bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini Jujur dia. Ya, yang disampaikan semuanya dari penyidikan sampai
Keterangan ahli poligraf bungkam Ferdi Sambo dan Kuat Ma'ruf terindikasi bohong. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat terungkap hasil uji poligraf 5 terdakwa, yakni Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Ahli poligraf Polri Aji Febrianto Ar-Rasyid memberikan keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan yang disampaikannya dari 5 orang terdakwa itu, Richard Eliezer dan Ricky Rizal terindikasi jujur saat menjawab pertanyaan. Sementara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terindikasi berbohong saat ahli membacakannya. Terlihat kepala Ferdi Sambo geleng-geleng. Sementara terdakwa Kuat Ma'ruf menjalani 2 kali pemeriksaan, pertama indikasi jujur dan yang kedua indikasi bohong. Soal yang dijawab jujur oleh Kuat Ma'ruf adalah ketika diberi pertanyaan apakah kamu memergoki Putri Chandrawati bersetubuh dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Pada uji poligraf atau tes lay detektor itu, Kuat Ma'ruf menjawab tidak dan terindikasi jujur. Sementara pada pemeriksaan kedua, dia ditanya apakah melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Yosua. Dia menjawab tidak, dan hasilnya negatif, yang menjadi indikasi bohong. Ini jadi petunjuk bahwa Kuat Ma'ruf melihat Sambo tembak Yosua. Pertanyaan yang disampaikan kepada Ricky Rizal yang dijawab jujur adalah apakah ada yang menyuruhnya mengambil senjata Yosua. Dia menjawab tidak. Hasilnya berdasarkan uji poligraf adalah indikasi jujur. Pada pemeriksaan kedua, dia ditanya apakah lihat Ferdi Sambo tembak Yosua. Ricky menjawab tidak. Hasilnya indikasi jujur yang menjadi petunjuk sesuai keterangannya tak melihat atasannya itu melakukan penembakan. Sementara Barada Richard Eliezer ditanyakan apakah memberikan keterangan palsu menembak Yosua. Dia menjawab tidak dan indikasi jujur. Pemeriksaan uji poligraf menggunakan scoring. Bila skor negatif, maka jadi indikasi bohong, dan bila positif menjadi indikasi jujur. Berikut hasil skor uji poligraf kepada kelima terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pertama, Putri Chandrawati dengan skor 25, indikasi bohong. Di urutan kedua, Ferdi Sambo dengan skor 8, indikasi bohong. Selanjutnya Kuat Ma'ruf memeriksakan pertama skor plus 9, indikasi jujur, dan pemeriksaan kedua skor 13, indikasi bohong. Kemudian Ricky Rizal, pemeriksaan pertama skor plus 11, indikasi jujur, dan pemeriksaan kedua skor plus 19, indikasi jujur. Dan yang terakhir, Richard Eliezer mendapatkan skor plus 13 dengan indikasi jujur. Aji Febrianto Ar-Rasyid mengungkapkan akurasi uji poligraf adalah 93%. Dari jutaan kali pemeriksaan di seluruh dunia, ungkapnya baru 4 orang yang berhasil lolos, menyatakan kebohongan tapi terdeteksi jujur. Dalam melaksanakan uji poligraf atau lie detektor ini, ada 4 sensor yang dipasang ke tubuh yang akan diperiksa. Keempatnya adalah sensor pernafasan dada, sensor pernafasan perut, sensor elektrodermal, dan sensor kardiovaskuler. JPU mengungkapkan hasil tes poligraf Putri Chandrawati yang dilakukan pada September lalu. Salah satu pertanyaannya adalah apakah Putri berselingkuh dengan Yosua? Saat itu Putri menjawab tidak. Berdasarkan uji poligraf, jawaban tersebut terindikasi bohong. Menanggapi hal tersebut, Martin mengatakan
Pihaknya meyakini Putri sedang mencari pelampiasan karena hubungan tak harmonis dengan suami. Tapi saya yakin Yosua itu amanah dan tidak mau menjalin hubungan itu, ucapnya. Dia menyebut ini sudah terkait dengan motif yang saya dialihkan beberapa waktu lalu yang terjadi di tanggal 7 Juli 2022 itu adalah penolakan yang dilakukan Yosua kepada PC, ucap Martin. Karena ada penolakan itu, ucapnya, muncul sakit hati pada istri Verdi Sambo. Ketika uji poligraf, dia berasumsi yang dideteksi rangkaian alat tersebut adalah perasaan dari yang diuji terkait perselingkuhan. Kalau saya sih yakin bahwa yang punya perasaan itu adalah Putri, kalau Yosua sih enggak, ungkapnya. Majelis Hakim menghadirkan 5 orang ahli atas usulan JPU di sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Menurut Asep Iwan Iriawan, yang merupakan pakar hukum pidana juga mantan hakim, keterangan ahli tidak mungkin disangkal. Sesuai KUHP, ucapnya, ahli dihadirkan untuk menjernihkan persoalan. Ketika fakta persidangan diuji keahlian, itu jadi fakta hukum yang tidak terbantahkan. Dia mengatakan yakin atas keahlian dan juga profesionalitas 4 ahli yang dihadirkan dari PN Jakarta Selatan. Adapun nama ahli yang dihadirkan untuk mendengarkan keterangannya selain ahli poligraf adalah sebagai berikut. Vira Sania sebagai ahli DNA, Arif Sumirat sebagai ahli balistik, Heri Prianto sebagai ahli digital forensik, dan Sirajud Umam sebagai ahli biologi forensik. Menurut Asep, keterangan dari ahli ini nanti akan memperjelas kesaksian siapa yang lebih bisa dipercaya. Dia memposisikan saat ini saksi fakta pada formasi 1 lawan 4. Ada keterangan Richard Eliezer berhadapan dengan keterangan 4 orang lagi, yaitu Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Sejumlah keterangan Eliezer tidak sama dengan keterangan yang disampaikan keempatnya, dan terlebih pada aspek dugaan perencanaan dan juga eksekusi.